Selamat pagi, Jess. Ini ada komen dari Pak ARISHANAFI. Tanya satu lagi Pak Jess. Bukannya suplemen itu termasuk kimia yang bisa rusak kerja ginjal juga ya? Jess, ini pertanyaan ini keren loh. Seolah-olah pertanyaan ini benar. Tapi sebetulnya pertanyaan ini karena kita belum mengerti Pak. Kita tidak banyak tahu. Tubuh kita itu terdiri dari unsur-unsur kimia. Suplemen pun itu adalah unsur kimia karena dibutuhkan sama tubuh. Obat pun itu unsur kimia karena dibutuhkan sama tubuh. Cuman ada bahan-bahan yang ada di dalam obat itu yang bermasalah ketika dikonsumsi sehingga tidak bisa dirilis sama ginjal sehingga mengendap dan menjadi batu ginjal, kerusakan ginjal, dan sebagainya. Itu pun, suka tidak suka, kamu harus jujur dengan diri dan dengan dunia ini punya cara, yaitu dosis atau yang disebut sebagai jenis zatnya apa yang dipakai untuk obat dan untuk suplemen, dan juga dosisnya bagaimana, serta kondisi tubuhmu seperti apa. Kalau mau diselidiki, kita mau belajar ya Jess. Kita mau belajar. Tubuh kita ini kan penuh dengan unsur-unsur kimia di dalamnya. Yang mau tidak mau, asupannya pun harus ada yang berhubungan dengan unsur kimia. Unsur kimia utama yang paling banyak dalam tubuh itu oksigen, O. Ya, air dan udara. Itu 80%. Air dan udara. Terus kemudian ada karbon, C. Itu kalau kamu bernapas, kamu menghirup oksigen, kamu mengeluarkan CO, karbon dioksida. Ya, karbon dioksida itu adalah rangka semua sel, protein, lemak, DNA itu karbon dioksida di sana. Kemudian ada hidrogen. Hidrogen itu adalah bagian dari air. Ya, reaksi energi karena pembakaran itu butuh air, butuh udara. Makanya minum dan angin, angin. Ya, air dan udara di sana. Terus kemudian nitrogen, pembentukan protein dan DNA tubuh itu membutuhkan nitrogen selain karbon di dalamnya. Nah, itu jumlahnya lebih dari 80% itu. Bisa mencapai 90 bahkan hampir 96%. Itu unsur terbesar di dalam tubuh kita. Kemudian ada mineral. Mineral itu juga termasuk zat-zat unsur-unsur kimia yang kamu harus pelajari. Contoh, kalsium, Ca, itu kalsium. Tulangmu, gigimu itu butuh kalsium. Ya, kontraksi otot ketika kamu begini itu mecahin otot itu butuh kalsium. Kamu butuh fosfor atau P, unsur kimianya. Kamu butuh kalium. Kalium beda dengan kalsium ya. Kalium itu untuk detak jantung. Kalau kamu kekurangan kalium, kamu disarankan makan pisang pasti. Ya, karena detak jantung, saraf, itu kamu makan pisang. Nah, ini yang punya masalah-masalah dengan jantung, ini saya tidak pernah ngomong ya. Saya sukanya kayak begini nih. Yang bermasalah dengan jantung. Nah, pisangnya pisang kepok. Nih, ini makanan murah tapi bermanfaat, pisang kepok. Nih, pisang kepok direbus. Saya pasti makannya seperti itu. Saya selama ini tidak pernah ngomong itu. Terus kemudian ada natrium, Na. Natrium ini keseimbangan cairan di dalam tubuh. Itu kamu butuhkan juga. Ada magnesium, Mg, kode dasarnya. Itu termasuk relaksasi otot, saraf, itu magnesium. Makanya saya seringkali bilang, minum magnesium, jangan lupa. Kamu yang udah usia 40 tahun ke atas. Kemarin ada yang komen, Pak Jas, kalau Pak Jas nutrisinya terpenuhi, kenapa masih minum magnesium? Jess, kamu belum umur mungkin sehingga kamu tidak butuh magnesium. Kamu juga perlu magnesium dalam hari-harimu. Pasti suatu ketika kamu akan membutuhkan itu. Ada Cl atau klorida. Nah, biasanya ini diinputkan ke dalam tubuh bersamaan dengan infus klorida. Ya, ini yang seringkali menjadi masalah kalau pola makannya salah. Makanya ini berhubungan erat dengan masalah-masalah yang namanya metabolic syndrome. Ini suplemen ini atau
atau apa yang disebut sebagai mineral ini dibutuhkan banget sama kamu. Ada yang disebut sebagai mineral mikro yang kamu butuhkan. Ya, ini kalau nggak ngerti, ini akan membawa komplain buat kamu-kamu. Contoh mineral mikro adalah Fe, besi, ya zat besi Fe. Ini pembawa oksigen dalam darah, itu butuh Fe. Kekurangan Fe bermasalah pasti. Ada zinc. Zinc berhubungan dengan imunisasi, berhubungan dengan hormon. Ada yodium I, kodenya. Ada selenium Se, ada tembaga Cu. Ini kan kamu bingung semua kalau diomongin masalah begini. Ini adalah zat-zat kimia atau unsur-unsur kimia yang harus ada di dalam tubuhmu. Kalau untuk tumbuh-tumbuhan disebut sebagai unsur hara. Kalau untuk tumbuh-tumbuhan, ada tembaga Cu, itu pembentukan darah. Kamu butuh banget untuk pembentukan darah, makanya disarankan kamu donor darah. Setahun 3 kali, 4 kali itu bagus banget, donor darah. Ya, ada mangan, Mn, itu yang kamu butuhkan untuk metabolik. Ada kromium, Cr, itu kontrol gula darahmu. Ini berhubungan dengan prostat, berhubungan dengan insulin, berhubungan dengan pankreas, itu berhubungan dengan asam urat juga, berhubungan dengan lambung, empedu juga. Gitu. Ini yang berhubungan dengan kromium ini. Berhubungan juga dengan molybdenum. Molybdenum itu Mo. Ini enzim dalam tubuh. Contoh enzim dalam tubuh ya ini ludahmu itu. Itu enzim dalam tubuh. Demikian juga di lambung, itu enzim dalam lambungmu. Nah, kekurangan sedikit saja ini akan menjadi mengganggu sistem dalam tubuhmu. Nah, itu zat-zat kimia yang ada di dalam tubuh. Belum lagi yang namanya vitamin. Banyak banget, bos. Ada A, B, C, D, E, K. K itu berhubungan dengan pembekuan darah. Makanya kamu butuh vitamin K untuk menghilangkan kalium di dalam darah dan dibawa ke tulang. Kamu butuh vitamin D untuk membentuk tulang dan hormon. Kamu butuh vitamin E untuk antioksidan. Kamu butuh vitamin C untuk imun dan kesehatan kulit. Kamu butuh vitamin B yang membentuk energi dan saraf. Kamu butuh vitamin A yang berhubungan dengan mata. Oh, banyak banget. Banyak banget. Kalau disebutin enggak kurang-kurang. Makanya kita membutuhkan begitu banyaknya mineral dalam tubuh. Nah, sering kali saya ngomong, mineral dan vitamin itu mikronutrisi, asam amino, asam lemak, ini makronutrisi, ada satu lagi karbohidrat, ini makronutrisi. Yang sering kali ini kamu lupakan, ini yang kamu genjot. Melek moto, melek cangkem, melek moto, melek cangkem. Makan aja. Nggak ngerti yang dimakan. Dan selalu yang dimakan hubungannya dengan ganjel perut. Makanan bukan untuk ganjel perut, tapi mensuplai nutrisi yang kamu butuhkan. Itu sebabnya kamu harus menyeimbangkan kapan kamu makan, kapan kamu tidak makan, kapan kamu asupkan suplemen, kapan kamu asupkan mineral, kapan kamu asupkan nutrisi. Yang saya sarankan kan mengasupkan minuman racikan Makjin ini dengan full nutrisi di dalamnya, mineral dan vitamin. Dimulai pagi bangun tidur. Dimulai pagi bangun tidur. Satu hari kita butuh 8 sampai 12 gelas. 5 gelasnya racikan Makjin, 1 saset, diseduh, diminum, diseduh, diminum, diseduh, diminum. Kalau sudah lewat, ya selesai. Gitu. Boleh nggak 1 harian full? Boleh aja kayak saya dulu. Tapi kamu akan melihat kencingmu akan menjadi berwarna gelap. Kenapa berwarna gelap? Ya karena kamu kekurangan H2O nantinya. Jadi dicukupkan. Kamu harus minum 2 liter air 1 hari. Kalau kamu sampai minum 10 liter kelebihan. Nah, kayak begitulah kebutuhan tentang suplemen itu juga. Makanya saya sarankan suplemen, kalau bisa kamu beli suplemen, apa saja suplemenmu, minum aja pagi. 1 hari itu kamu nggak usah minum lagi yang lain. Gitu. Nah, ada sebagian yang mengatakan, oh suplemen AB, A, D, K, ABD ini larut dalam lemak. Jadi diminumnya setelah makan. Ya monggo aja silahkan, nggak ada masalah. Ya, kamu bisa ikutin aturan-aturan yang menurut kamu nyaman, ya lakukan aja. Tapi kalau saya minum sekali suplemen setiap pagi. Udah itu aja. Kecuali yang berhubungan dengan magnesium, zinc. Itu biasanya saya sore atau malam saya minum. Melatonin yang membantu saya untuk tidur lebih pules. Nah, itu biasanya saya minum sore.
Gitu. Kalau suplemen yang lain